Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen cerita horor nih. Kali ini gue mau bawain cerita tentang pendakian Gunung Merapi di tahun 2015 lalu silam nih. Gue angkat cerita ini karena cerita ini cukup menarik lah menurut gue. Karena gue menganggap Gunung Merapi adalah salah satu gunung paling sakral di Pulau Jawa. Dan karena gue juga pernah naik gunung ini nih di tahun 2010 silam nih. Mungkin nanti gue akan ceritain sedikit nih pengalaman menarik gue pas naik Gunung Merapi di akhir cerita palingan. Oh ya, sumber cerita ini kita ambil dari salah satu tweet horor di Twitter. Jadi kalau teman-teman lebih suka baca sendiri, linknya gue taruh di deskripsi. Tapi kalau teman-teman lebih suka gue bacain, ya teman-teman bisa simak video ini sampai habis. Oh ya, satu lagi nih, Lentera Malam sampai sekarang masih open PO nih untuk t-shirt edisi satunya. Kalau teman-teman mau support kita supaya kita makin semangat bikin konten, teman-teman bisa cek infonya di community tab atau di Instagram @lenteramalam.id. Ya udahlah, silakan teman-teman pakai headset, tutup mata dan rebahan. Paling nanti melek pas mau skip iklan aja. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Kisah ini dialami oleh Edi dan dua temannya, yaitu Kosim dan Ali, di tahun 2015 lalu nih. Pendakian ini dilakukan ketika Edi sedang libur panjang sekolah guys. Karena kebetulan Edi saat itu masih duduk di kelas 12 SMA. Ceritanya bermula ketika Edi sedang asik ngopi di salah satu warung di dekat rumahnya nih. Saat itu teman dekatnya Kosim tiba-tiba muncul dan langsung dadakan ngajak Edi untuk mendaki Gunung Merapi besok pagi guys. Nah, bersama satu temannya lagi yaitu Ali. Di situ Edi kaget dan agak sedikit keberatan untuk ikut mendaki karena besok dia ada kerjaan yang diamanatkan oleh bapaknya nih. Tapi nggak tahu kenapa akhirnya Edi memutuskan untuk ikut mendaki bersama Kosim dan Ali. Mungkin kena sirap dengan omongannya Kosim kali ya. Keesokan paginya setelah menyelesaikan pekerjaan yang diamanatkan oleh bapaknya si Edi ini, Edi memberanikan diri untuk izin pergi. Tapi bukannya izin untuk mendaki gunung, Edi malah izin untuk menginap di rumah salah satu temannya nih. Karena menurut Edi, kalau dia izin untuk mendaki Gunung Merapi, pasti nggak bakal diberi izin nih sama orang tuanya. Singkat cerita, dapatlah izin dari kedua orang tua si Edi ini. Setelah mendapatkan izin, Edi pun pergi dengan perbekalan yang cukup minim, yaitu dengan hanya membawa tas yang berisi sleeping bag dan sedikit makanan aja guys. Oh iya, karena Edi ini nggak bisa berangkat pagi, akhirnya mereka bikin janji nih untuk bertemu di atas saja, di Pasar Bubrah tepatnya, pos terakhir sebelum puncak Merapi. Singkat cerita, berangkatlah Edi menuju Selo, menggunakan bis sekitar jam 3 sore. Setelah sampai di base camp Selo, suasananya cukup sepi guys, cuma ada sedikit orang di sana. Tanpa pikir panjang, Edi langsung mengurus registrasi untuk mendaki ke atas. Nah, setelah semua urusan registrasi selesai, Edi langsung melanjutkan jalan menuju Pasar Bubrah. Baru sekitar 15 menit berjalan, Edi bertemu dengan warga lokal nih dan sempat berkenalan lah, lalu ngobrol sedikit lah. Namanya Pak Gun. Di tengah obrolan ringan itu, Pak Gun sempat berpesan nih kepada Edi nih. Dia ngomong begini nih, hati-hati ya Le, nanti kalau di jalan ada orang yang ngajak kamu jangan turuti, ingat aja dengan tujuanmu. Dan nanti jika kamu bertemu pasar di atas, tolong dibeli, walau hanya satu yang kamu beli. Sontak Edi kaget dengan perkataan Pak Gun nih, karena sebelumnya Edi juga pernah mendaki ke Gunung Merapi dan tidak pernah mendengar perkataan seperti yang Pak Gun bilang tadi dari penjaga base camp atau dari orang-orang yang dia temui selama pendakian. Di situ Edi hanya mengangguk dan menjawab, "Baik Pak, terima kasih, saya lanjut jalan ya," sambil keheranan si Edi ini. Saat itu jam menunjukkan jam 5 sore. Edi pun melanjutkan perjalanan. Nah, tepat saat azan maghrib berkumandang, Edi tiba di pos 1. Tapi anehnya, sejak dari base camp bawah tadi sampai pos 1 ini, Edi sama sekali belum ketemu dengan pendaki lain yang mau naik maupun turun kecuali Pak Gun tadi. Di situ Edi sudah merasa kalau ada yang gak beres nih kayaknya. 10 menit istirahat, Edi pun melanjutkan perjalanan dengan kondisi trek yang udah mulai gelap nih guys.
Di situ Edi mengeluarkan senternya nih dan memutar musik dari HP jadulnya nih untuk mengusik keheningan lah. Setengah perjalanan menuju pos 2, tiba-tiba Edi melihat sosok wanita mengenakan daypack, jaket, dan kupluk di kepalanya nih, sedang duduk istirahat di tepi jalur. Tanpa basa-basi, Edi pun coba untuk menyapa perempuan itu. "Mbak, dari mana mbak?" Perempuan itu hanya diam tanpa menjawab pertanyaan Edi. Karena penasaran, Edi mencoba menyapa perempuan itu sekali lagi. "Mbak, sama siapa mbak? Temannya di mana?" Sekali lagi, perempuan itu tetap terdiam. Akhirnya, karena penasaran, Edi mencoba untuk lebih fokus memandang wajah perempuan itu dengan memposisikan senter yang mengarah ke trek yang ada di depan perempuan itu. Jadi cahaya senternya masih ngenain sedikit ke arah perempuan itulah, karena nggak mungkin Edi menyorotkan langsung ke badan perempuan itu atau apalagi ke wajahnya. Dan ternyata pas Edi fokus melihat ke arah wajah perempuan itu terlihat sangat pucat guys, dan bibirnya biru. Seperti orang yang kedinginan karena habis kena hujan. Padahal dari sore tadi nggak ada hujan yang turun di sini. Di situ perasaan Edi udah nggak karuan guys. Dari yang tadinya santai sambil menikmati musik berubah jadi mencekam. Akhirnya Edi berjalan cepat meninggalkan perempuan itu sambil bilang, "Mbak, saya duluan ya. Nanti kalau ada temannya di atas, saya infoin kalau Mbak masih di sini." Dan perempuan itu hanya mengangguk saja guys. Edi berjalan agak cepat saat itu. Tapi karena rasa penasarannya yang tinggi, setelah berjalan agak jauh dari perempuan itu, Edi mencoba untuk menengok lagi ke belakang. Dan apa yang Edi lihat saat itu? Perempuan itu udah gak duduk lagi di tempat yang tadi, alias hilang guys. Di situ Edi semakin panik guys. Dengan jantung yang berdegup kencang, Edi kembali mempercepat langkahnya agar cepat-cepat jauh dari lokasi itu. Nah, karena Edi jalannya kecepatan, gak selang beberapa lama, dia kelelahan guys, dan memutuskan untuk istirahat. Baru aja dia duduk sebentar untuk istirahat, Edi dengar ada suara burung yang banyak banget, kayak lagi bergerombol gitulah. Karena penasaran, Edi coba senter ke sekitarnya dia nih, tapi dia gak ngeliat ada satupun burung di sekitarnya. Nah, di situ jantung Edi mulai berdebar kencang lagi nih. Tadinya udah mulai agak cooling down karena istirahat, akhirnya berdebar lebih kencang lagi. Tanpa pikir panjang, setelah minum sedikit air, Edi langsung melanjutkan perjalanannya. Gak selang berapa lama, langkah Edi tertahan lagi nih, karena terkejut melihat ada gubuk di depannya. Padahal di pendakian sebelumnya, Edi gak pernah sama sekali ngeliat gubuk yang seperti itu di jalur Merapi. Karena Edi kan udah pernah naik juga ke Merapi sebelumnya. Ditambah lagi di gubuk itu ada sosok laki-laki tua yang sedang duduk dan memperhatikan ke arah Edi. Akhirnya dengan ragu-ragu Edi berjalan sambil nunduk guys, dan coba melewati laki-laki tua tersebut. Baru aja berjalan beberapa langkah melewati laki-laki itu, tiba-tiba terdengar suara laki-laki itu memanggil Edi. "Mau kemana Le? Dari mana asalmu? Mau apa kamu kemari?" Karena saat itu Edi merasa sangat ketakutan, dia gak berani menjawab pertanyaan laki-laki tua itu, apalagi menoleh ke arah laki-laki itu. Tiba-tiba laki-laki tua itu kembali memanggil Edi dengan nada yang lebih tinggi. "Le, apa kamu tidak dengar pertanyaan saya? Cepat ke sini." Di situ detak jantung Edi semakin berdegup nih guys, dan langkahnya menjadi berat. Akhirnya dengan rasa takut yang udah diubun-ubun, Edi mencoba memberanikan diri untuk berhenti dan menghampiri laki-laki tua itu dengan sambil menundukkan kepalanya guys. Laki-laki tua itu kembali bertanya kepada Edi, "Mau kemana kamu? Asalmu dari mana? Dan mau apa kamu kesini?" Dengan bibir yang bergetar, Edi pun menjawab, "Saya mau jalan ke Pasar Bubrah pak. Di sana saya sudah ditunggu teman-teman saya. Bapak ini siapa ya?" "Kamu gak perlu tahu siapa saya. Rumah saya di sini. Suara burung yang kamu dengar tadi itu adalah bangsa saya. Kalau kamu macem-macem di sini, habis kamu." Mendengar jawaban laki-laki tua itu, Edi semakin ketakutan nih. Di situ Edi mencoba berdoa sebisanya di dalam hati, dengan harapan segera lepas dari situasi itu. Akhirnya Edi mencoba untuk mengangkat kepalanya
dan melihat wajah laki-laki tua itu dengan sisa keberanian yang tersisa lah. Dan ternyata wajahnya seperti layaknya manusia biasa guys, hanya saja wajahnya tampak sangat bersih. Nah, belum sempat Edi mengeluarkan sepatah kata pun, laki-laki tua itu kembali bertanya, "Kamu mau ngapain sekarang? Mau ikut saya atau mau kemana?" "Saya mau nyusul teman-teman saya pak, di Pasar Bubrah. Saya izin melanjutkan perjalanan ya pak." "Kamu boleh lanjut, tapi ada syaratnya." Di situ Edi merasa bingung guys, dan spontan bilang, "Syaratnya apa ya pak?" "Kalau kamu mau selamat, kamu jalan ke arah batu besar itu, dan jangan sekalipun menengok ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan pernah melihat ke belakang." Edi yang mendengar ucapan itu langsung menganggukkan kepala sambil berkata, "Nggih pak, saya izin lanjut jalan ya pak." Laki-laki tua itu pun hanya diam saja. Tanpa pikir panjang, Edi melanjutkan perjalanannya. Baru berjalan beberapa langkah, punggung Edi terasa sangat berat nih guys. Akhirnya Edi berhenti sebentar dan mengecek punggungnya dengan tangan tanpa menoleh ke belakang. Dan yang dirasakan cuma ada tas yang ia gendong aja. Edi pun melanjutkan perjalanannya dengan kondisi punggung yang masih terasa berat. Selang beberapa saat sebelum Edi sampai di batu yang dimaksud laki-laki tua itu, Edi mendengar suara yang memanggil namanya dan meminta tolong. Suaranya mirip suara Kosim. "Edi, Edi, tolong saya di." Di situ Edi berusaha tidak menghiraukan panggilan itu, karena setahu Edi, Kosim sudah di atas, gak mungkin dia ada di belakangnya. Dan Edi kembali ingat pesan laki-laki tua itu, apapun yang terjadi sebelum sampai ke batu, jangan menengok ke belakang, apapun yang terjadi. Akhirnya Edi mengacuhkan suara itu, dan tibalah dia di batu itu, batu yang dimaksud laki-laki tua itu. Setelah Edi sedikit melewati batu itu, Edi mencoba menengok ke belakang karena penasaran dengan suara yang memanggil-manggilnya tadi. Nah, Edi terkejut saat melihat ke belakang. Yang dia lihat hanya jurang yang sangat dalam, dan dia berdiri tepat di bibir jurang. Batu yang dimaksud orang tua tadi itu yang menjadi pembatas antara jurang dengan tanah tempat Edi berdiri. Di situ timbul pertanyaan dalam hati Edi. Sebenarnya jalan apa yang saya lewati tadi? Siapa laki-laki tua tadi? Dan suara siapa yang memanggil-manggil dan minta tolong tadi? Di dekat batu itu, Edi cukup lama terdiam memikirkan hal itu. Akhirnya di situ Edi coba berdoa lagi sebisanya, karena dia ingin melanjutkan perjalanan tapi bingung mau kemana, karena di depannya hanya ada semak-semak yang lebat. Dia ingin jalan tapi takut salah langkah. Yang Edi ingat saat itu cuma kalau dia itu udah melewati pos 1 guys. Jam sudah menunjukkan jam 9 malam. Tiba-tiba kabut datang, hanya saja tidak terlalu tebal saat itu. Jadi Edi masih bisa melihat sekitar walaupun nggak terlalu jelas. Di situ Edi berpikir kalau dia nggak boleh cuma diem aja di situ dan harus segera beranjak dari situ. Oh ya, setelah batu besar tadi, punggung Edi yang tadinya terasa berat kembali terasa normal. Akhirnya perlahan Edi melanjutkan perjalanan dengan bermodalkan senter. Di situ Edi memilih jalan yang menuju ke atas. Lagi-lagi Edi dikejutkan lagi nih dengan melihat sosok samar-samar besar, hitam, dan sangat tinggi. Matanya menyala berwarna merah. Kalau gue berpendapat sih itu kayaknya mungkin Gondoruo kali ya. Di situ Edi hanya menunduk dan fokus jalan ke depan tanpa menghiraukan sosok itu, dan hanya ingin cepat-cepat kembali ke jalur pendakian normal. Karena sosok itu hanya diam dan memperhatikan gerak-gerik Edi aja nih, jadi nggak terlalu mengganggu lah. Hingga akhirnya Edi menemukan jalan setapak dan ternyata itu adalah jalur sebelum masuk ke pos 2 guys. Menyadari sudah kembali masuk ke trek, Edi tidak henti-hentinya bersyukur guys. Di situ Edi sempat berhenti beberapa saat untuk minum dan istirahat sebentar. Jam menunjukkan sudah jam 11.30 malam nih. Edi pun melanjutkan perjalanan ke Pasar Bubrah. Setelah melewati pos 2, jalannya mulai terbuka dan treknya mulai berpasir. Akhirnya Edi sampailah di Pasar Bubrah tanpa ada gangguan-gangguan lagi.
Nah, setelah sampai Pasar Bubrah, tanpa pikir panjang, Edi langsung cari nih tenda milik Kosim dan Ali. Setelah sekitar 10 menit mencari tenda Kosim dan Ali, akhirnya Adi menemukan nih tenda milik mereka berdua nih. Kebetulan Edi hafal betul dengan tenda yang dimiliki Kosim dan Ali. Jadi nggak terlalu sulit lah untuk mencari tenda mereka. Singkat cerita, Edi masuklah ke tenda untuk beristirahat. Melihat Edi yang baru sampai dan kelelahan, Kosim dan Ali langsung bergegas membuatkan mie rebus dan susu hangat nih guys. Ini teman yang sangat pengertian sekali. Di situ Kosim sempat nanya nih sama Edi, "Di, kamu jalan jam berapa dari bawah? Kok nyampainya malam banget?" "Saya jalan dari base camp jam 4.30 sore, Sim." "Lah, kok lama banget? Ini udah hampir jam 12 malam loh." "Udah, besok aja saya ceritain di bawah." Mendengar jawaban Edi, Kosim langsung diam dan gak bertanya lagi. Karena mereka udah tahu nih, pasti ada sesuatu yang gak beres terjadi. Singkat cerita, sekitar jam 1.30 malam, setelah Edi makan dan minum, mereka semua lanjut tidur. Nah, gak selang beberapa lama mereka tidur, tiba-tiba Ali membangunkan Edi nih sambil bilang, "Ed, bangun Ed. Kamu denger gak suara di luar?" "Denger apaan sih, Li? Saya gak denger apa-apa." "Sudah lah, Li, lanjut tidur aja. Kamu ngelindur kali." Baru aja tidur sebentar setelah dibangunkan Ali tadi, Edi terbangun dan dengar ada suara gamelan di luar tenda. Tiba-tiba Kosim ikut bangun dan nanya, "Suara gamelan dari mana sih tuh, Ed?" "Li, di situ mereka bertiga cuma bisa diam dan tatap-tatapan sambil berharap suara-suara itu segera hilang." Bukannya hilang, suaranya malah makin rame, seperti ada di pasar. Ada suara delman dengan gantungan kerincingannya dan suara orang ngobrol seperti di pasar. Saat itu Edi ingat sama pesan Pak Gun di bawah dan coba ceritain nih pesan itu kepada Ali dan Kosim. Akhirnya Adi mengajak Ali dan Kosim untuk keluar tenda dan menjalankan pesan yang disampaikan Pak Gun tadi. Jam menunjukkan pukul 3.20 pagi. Betapa kagetnya ketika mereka bertiga keluar tenda. Mereka bertiga hampir gak percaya sama apa yang mereka lihat guys. Rasa-rasanya gak mungkin ada pasar tumpah di atas gunung begini. Di situ terlihat banyak sekali orang berjualan dan mengenakan pakaian orang-orang desa zaman dulu guys. Herannya lagi nih guys, mereka juga ngelihat beberapa tenda pendaki yang berdiri di tengah pasar ini. Edi bertanya-tanya dalam hati, apa semua pendaki itu gak menyadari hadirnya pasar ini ya? Kali ini Edi, Ali, dan Kosim mulai memperhatikan dagangan-dagangan di pasar itu untuk mereka beli. Yang dijual semuanya terasa normal nih guys, selayaknya pasar pada umumnya lah. Tapi pandangan Edi dialihkan dengan salah satu lapak nenek-nenek yang menjual daging segar nih. Ketika menghampiri pedagang itu, mereka bertiga sontak kaget guys dan istighfar. Karena apa yang dijual oleh nenek-nenek itu adalah daging segar berupa kaki dan tangan manusia guys. Mereka berpikir gak mungkin nih kalau mereka beli daging itu. Akhirnya mereka kembali berkeliling dan melihat ada lapak yang menjual sembako. Mereka pun akhirnya menuju ke lapak itu guys. Selama perjalanan menuju lapak sembako itu, Edi memperhatikan orang-orang di sana nih. Tampak normal, hanya saja muka mereka itu pucat semua guys. Mereka seperti perempuan yang Edi temuin di jalur bawah tadi, yang tadi malam itu. Sampailah mereka di lapak sembako yang dimaksud. Penjaga lapak itu anak kecil guys, ya umurnya sekitar 12 tahun lah. Raut mukanya datar dan agak sedikit menyeramkan lah, creepy gitu. Di situ Edi membeli 2 bungkus mie instan. Nah, pas ketika membayar, pas dia mau ngasih duit nih ke anak kecil itu, tangan Edi sempat bersentuhan dengan tangan anak kecil itu. Tangan anak kecil itu terasa dingin banget guys. Jadi kayak apa ya? Biasanya kalau di gunung itu kalau tangan dingin ketemu dingin agak hangat sedikit lah, tapi itu terasanya dingin banget. Nah, tanpa pikir panjang, setelah membeli mie instan tersebut, mereka kembali lagi ke tenda. Nah, sesampainya di tenda, suara di luar itu masih terdengar jelas guys, gemuruh suasana di pasar. Di situ mereka bertiga berdoa tanpa henti berharap
cepat keluar dari situasi ini. Hingga akhirnya azan subuh pun berkumandang. Ya mungkin itu suara azan dari pemukiman warga. Gue juga kurang tahu sih, azannya itu bisa sampai ke Pasar Buber apa enggak sih. Mungkin kalau teman-teman yang pernah ke Merapi bisa komen di bawah lah. Nah, setelah azan subuh itu berkumandang, perlahan-lahan suara pasar dan gamelan yang tadi hilang, guys. Di situ mereka bertiga langsung bergegas untuk sholat subuh nih, berjamaah dan bersyukur sudah lepas dari suasana yang mencekam tadi. Setelah sholat subuh, mereka nggak mau ngebahas lagi nih apa yang tadi terjadi. Mereka langsung berusaha untuk tidur. Dan akhirnya mereka bangun sekitar jam 8 pagi. Mereka semua packing dan membatalkan tujuan untuk muncak. Karena setelah sholat subuh tadi nih, Edi sempat mimpi didatangi sosok kakek-kakek menggunakan jubah putih dan berpesan agar cepat segera turun sebelum gelap. Mereka semua sepakat turun setelah kejadian semalam dan mendengar cerita mimpi yang dialami Edi. Singkat cerita, mereka turunlah. Sampai di bawah, ada yang sedikit berbeda dengan Edi. Setelah kejadian malam itu, Edi seolah menjadi lebih peka dengan kehadiran-kehadiran makhluk halus, guys. Karena tadi sebelum mereka bertiga sampai di base camp, Kosim sempat muntah-muntah nih di trek. Katanya dia mencium bau yang sangat busuk. Di situ Edi bisa melihat ternyata di semak-semak Edi melihat sosok pocong, guys, dengan wajah hitam dan nanah yang mengalir di sekitar wajahnya. Jadi sosok pocong itu yang membuat temennya Kosim itu muntah-muntah karena mencium bau busuknya itu. Nah, sesampainya di base camp, terjadi satu lagi keanehan lagi nih, guys. Kosim tiba-tiba terus-menerus bengong sambil menatap ke Gunung Merapi. Edi penasaran dan nanya ke Kosim, "Kamu kenapa, Sim?" "Saya didatangi anak kecil yang di pasar tadi malam, Di. Saya diajak main ke sana lagi." Nah, karena takut terjadi apa-apa, akhirnya Edi langsung menyuruh Kosim dan Ali bergegas pulang meninggalkan base camp. Dan selesailah sudah perjalanan kala itu. Oh ya, ada tambah sedikit nih. Setelah sampai di rumah nih, mereka bertiga sakit demam tinggi gitulah. Kalau orang Jawa bilangnya sawanan. Sawanan biasanya dialamin sama orang yang habis berinteraksi dengan alam gaib, guys. Yaudah, sekarang kita lanjut ke pembahasan ceritanya ya. Jangan di close dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Oke. Oke guys, kita masuk ke pembahasannya ya. Jadi mungkin gue akan bahas yang pertama itu yang paling biasa ada di komennya Lentera Malam nih. Setiap ada cerita horor pasti ada yang komen, "Bang, itu asli atau enggak sih? Itu karangan atau enggak sih?" Ya, kalau kalian mau tahu jawaban gue, kalau gue sih nggak mau beropini ya. Ya, gue terima-terima aja mau karangan mau enggak, karena gue itu ya cuma penikmat cerita horor aja. Gue nggak peduli itu asal atau enggak. Yang penting gue bisa nikmatin ceritanya bagus, ya fine-fine aja menurut gue. Untuk yang berikutnya nih guys, gue minta pendapat sama temen-temen nih di kolom komentar ya. Kira-kira kenapa Edi dan temen-temennya bisa ngalamin hal mistis seperti itu nih guys. Terutama Edi ya, karena Edi itu yang paling banyak ngalamin hal mistis. Karena dia kan dari naik sampai di atas ngalamin terus. Kalau menurut gue ya, gue mau opini aja sedikit nih. Kalau menurut gue sih ya, karena Edi bohong sama orang tuanya guys. Izinnya mau ke rumah temennya nginep, ternyata dia naik ke Gunung Merapi. Ya istilahnya dia bohongin orang tuanya lah. Dan akhirnya teman-temannya pun kena imbas saat di Pasar Bubra itu. Nah, padahal kan teman-temannya juga nggak bohong sama orang tuanya. Mungkin teman-temannya dua itu ya jujur-jujur aja ke atas. Tapi karena Edi yang berbohong sama orang tuanya, ya akhirnya mereka semua kena imbas. Atau mungkin gara-gara Kosim yang ngajak sama si Ali, jadi kena semua. Teman-teman boleh komen di bawah lah kalau punya opini sendiri, biar kolom komentarnya rame lah, karena Lentera Malam kasihan nih, komennya sedikit banget. Nah, untuk berikutnya Pak Gun. Kira-kira teman-teman yang udah pernah naik ke Merapi pernah nggak ketemu sama Pak Gun ini? Mungkin dia warga yang sering lalu lalang di situ dan emang sering ngobrol sama pendaki, karena kan jarang juga warga lokal tuh ngobrol sama pendaki di jalan. Dan itu kebetulan si Edi itu
diajak ngobrol sama Pak Gun itu dan dapat pesan-pesan itu. Dan seolah-olah pesan itu kayak gimana ya? Kayak Pak Gun udah tahu nih kalau di atas nih bakal akan terjadi apa-apa nih. Karena sesuai banget apa yang dikatakan Pak Gun itu sesuai banget nih yang terjadi di atas, yaitu mereka ketemu pasar dan harus beli salah satu barang di sana. Dan itu kan pesan-pesannya Pak Gun ya. Nah, untuk berikutnya nih sosok wanita nih. Sosok wanita yang di pinggir jalan tuh yang ketemu dianya itu pucet dan kedinginan itu yang kayak habis kehujanan itu, kira-kira menurut teman-teman itu siapa tuh? Kalau gue sih beropini mungkin itu ini ya kali ya, apa, jin yang menyamar jadi manusia yang jadi korban hilang atau meninggal di situ lah. Jadi kan dari beberapa komen-komen di video-video sebelum Lentera Malam gue banyak masukan juga nih, karena banyak yang bilang kalau biasanya kalau yang mirip-mirip kayak manusia itu jin-jin yang menyerupai aja. Jadi bukan arwah orang yang udah meninggal. Jadi misalnya di situ pernah ada yang meninggal atau apa, itu nggak mungkin kalau itu arwah dia. Yang ada hanya jin yang menyerupai lah. Nah, berikutnya nih sosok laki-laki yang menurut gue agak serem ya. Bukan agak serem sih, serem banget sih. Dari kata-katanya aja udah creepy lah guys. Dia sempat ngomong kan, kamu mau kemana? Mau ikut saya apa enggak? Mungkin kalau di situ Edi bilang ikut, dia bakal hilang guys. Kira-kira sosok itu siapa ya? Mungkin teman-teman yang pernah ngalamin kejadian kayak gitu juga di Merapi, boleh komen di bawah lah. Nah, sosok berikutnya yang ditemuin ini ya, Gundurwo itu ya, udah mau nyampe Pasar Buber. Tapi kalau gue sih nggak terlalu concern lah, karena Gundurwo itu juga nggak ngeganggu sih, cuman ngeliatin si Edi dari pinggir jalan aja, nggak sempet ngehadang atau berkomunikasi sama si Edi. Nah, untuk pasar setan ini nih, mungkin pasar setan itu salah satu cerita yang paling melegenda ya di gunung-gunung ya, karena hampir semua gunung ada cerita-cerita tentang pasar setan guys. Dan nggak beda-beda jauh, biasanya ada suara gamelan lah, ada suara kuda delman lah, atau suara yang lain-lain lah. Dan biasanya pada cerita kalau ya yang ada di pasar itu mukanya pada pucat pasih lah, ibaratnya kayak bukan manusia normal lah. Dan itu gue ngalamin ya banyak di cerita-cerita lain. Nah, teman-teman yang punya opini sendiri tentang pasar setan bolehlah komen di bawah lah. Mungkin teman-teman pernah juga ketemu sama pasar setan. Kalau gue sih jangan sampai lah ya. Karena ngeri juga. Dan yang terakhir tuh, bukan terakhir sih, satu lagi nih, yang pocong tuh. Akhirnya kan setelah turun dari situ, Edi ngerasa kayak mata batinnya kebuka gitu guys. Jadi dia lebih peka dengan kehadiran makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Contohnya ya itu yang pocong tadi tuh, yang si temannya Kosim muntah-muntah itu. Dia ngecek kanan kiri, ternyata di dekat situ ada pocong yang lagi ada di semak-semak dan baunya busuk. Kalau teman-teman ada yang bisa deskripsiin lebih jelas tentang sosok pocong itu gimana, bolehlah komen-komen di bawah lah. Karena gue banyak cerita-cerita tentang pocong itu ya macam-macam, beda-beda sih. Dan gue nggak mau beropini ya mana yang benar, mana yang salah atau gimana, gue nggak mau. Oh iya, berikutnya sosok anak kecil yang ngampirin si Kosim lagi nih di bawah nih. Kan di bawah di base camp Kosim sempat apa ya, kayak bengong gitu mandangin Gunung Merapi, dan dia bilang dia diajak lagi sama anak kecil itu untuk ke atas lagi. Itu mungkin kalau Kosim ikut bisa dai kali ya, hilang. Karena ya makhluk halus ya jangan diturutin lah, mendingan lewatin aja. Dan tentang sawanan nih, mungkin teman-teman kalau punya penjelasan lebih logis atau lebih apa ya, lebih valid, teman-teman boleh komen di bawah lah, kenapa sawanan itu bisa terjadi. Dan gue juga, itu kan dicerita itu tiga-tiganya kena sawanan ya. Gue mau cerita sedikit, itu gue pernah ada tetangga dekat rumah sini di Tanjung Priok. Itu padahal dia cerita cuman mimpi aja, mimpi ketemu sama sosok gaib gitu. Tapi ya dia akhirnya sawanan. Dia panas dingin beberapa hari setelah mimpi itu, benar-benar paginya langsung sakit. Atau mungkin karena efek dia sakit jadi mimpi begitu, nggak tahu juga guys. Ya udahlah, paling cerita horor kali ini cukup segitu aja lah. Semoga teman-teman bisa menikmati cerita kali ini lah. Jangan bosan-bosan main ke Lentera Malam ya.
karena di situ banyak lah gue ngundang-undang narasumber dan yang lain-lain. Yaudah, gue pamit. Gue Adit dari Lentera Malam. Bye.